Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu investasi saham, bagaimana strateginya, bagaimana alurnya, itu kita sudah memahami. Selanjutnya kita akan menilai pertimbangan apa saja akan kita gunakan terkait dengan saham. Jadi saham itu bukan hanya karena brand atau mereknya bagus, tapi itu harus menilai juga kinerja. Nah, kinerja itu nanti kita peroleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan kita gunakan analisis untuk menilai. Baik, tujuan penilaian saham di sini, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Jadi maksudnya adalah karena saham ini menjadi sebuah instrumen investasi, otomatis ada return, ada risiko di dalamnya. Yang mana return itu dapat kita estimasi. Kira-kira nilai saham saya 5 tahun ke depan berapa, pendapatan per tahun saya berapa, jika nanti dividennya naik setiap tahunnya 5%, misalkan seperti itu. Maka kita harus mengetahui berapa nilai bukunya, berapa nilai pasarnya, berapa nilai intrinsiknya. Jadi kita beli itu tidak, nanti kita tidak keblocok ibarat Jawanya, tidak terlanjur. Jadi harga yang kita beli itu wajar sesuai dengan kinerja perusahaan. Terkadang ada harga sahamnya tinggi, tapi aslinya nilai kinerjanya itu di bawah harga jualnya. Itu juga ada. Atau bahkan misalkan kinerjanya bagus, tapi nilai pasarnya masih rendah. Otomatis itu kita berpulang untuk membeli. Ini menjadi salah satu strategi yang teman-teman dapat terapkan ketika investasi di pasar modal, terutama terkait dengan penggunaan saham. Yang pertama, nilai buku atau book value. Itu nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Jadi dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan rumus total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Itu nilai bukunya. Jadi kinerja sahamnya dari nilai buku, maksudnya total keseluruhan ekuitasnya sahamnya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua ada nilai pasar atau market value, yaitu harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Jadi ini yang teman-teman gunakan IHSG, yang ada di saham bursa efek itu nilai pasar. Jadi terbentuk karena adanya penawaran dan penjualan, permintaan dan penawaran, atau pembelian dan penjualan. Yang ketiga nilai intrinsik atau intrinsic value, yaitu nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasarnya lebih dari nilai intrinsik, maka overvalued, berarti harus Anda jual. Tetapi jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, maka undervalued atau Anda beli. Nah, ini yang bisa menjadi patokan Anda membeli atau menjual sahamnya. Jadi maksudnya begini, nilai intrinsik itu nilai sebenarnya saham. Harga saham sebenarnya berapa sih? Tanpa memandang dari harga pasar. Harga pasar terbentuk karena adanya transaksi penjualan atau pembelian. Sedangkan harga intrinsik itu tidak berpacu pada itu, tetapi berpacu pada nilai sebenarnya dari saham itu tadi. Maka ketika misalkan nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai pasar, maka kita membeli. Maaf, nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai intrinsik, berarti kita membeli. Berarti ibaratnya sahamnya masih murah, di bawah harga pasar, masih di bawah harganya, karena nilai pasarnya kecil daripada nilai intrinsiknya. Sebaliknya, jika sudah nilai intrinsik itu lebih kecil daripada nilai pasar, berarti nilai pasarnya lebih besar, maka kita jual itu sudah untung. Maka kita jual atau overvalued, berarti ada peluang untuk menjual. Nah, penentuan nilai intrinsik saham itu tidak seperti nilai pasar yang bisa dilihat dari harga saham di pasar, tetapi nilai intrinsik suatu saham hanya bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu.
Pendekatan berbasis analisis fundamental yang bisa dilakukan dengan yang pertama bisa menggunakan nilai skala atau present value atau pendekatan rasio price earning ratio dan pendekatan lainnya. Jadi menggunakan rumus terkait dengan menghitung nilai intrinsik. Pendekatan nilai sekarang atau present value, dalam pendekatan ini perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarangnya. Semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang akan dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah earning perusahaan atau berupa earning yang dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi kalau teman-teman di mata kuliah manajemen keuangan itu seharusnya sudah ada terkait materi dengan nilai mata uang. Nah, ini sistemnya kita menggunakan seperti itu. Jadi kalau kita mengestimasi berapa tahun, berapa nilai sekarang itu jika 2025 itu nilainya sekian, maka kita menggunakan nilai present value, nilai sekarangnya. Maka aliran kas yang dipakai dalam penilaian saham, pendekatan nilai sekarang adalah earning perusahaan. Jadi laba perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, misalkan dividen perusahaan dibagikan setiap tahunnya berapa triliun, maka kenaikannya dividennya berapa persen, maka kita bisa mengestimasi. Estimasi kan bukan nilai sebenarnya, tapi nilai perkiraan. Jadi kita bebas menggunakan estimasi, tapi ya dalam pendekatannya menggunakan data historis perusahaan, laporan keuangan. Jadi kalau misalkan stagnan, contohnya pembagian dividennya stagnan, tidak berubah setiap tahunnya, misalkan ya Rp125 per lembar saham, maka ya nanti itu yang akan kita gunakan untuk tahun depan dan tahun depannya lagi. Tapi berbeda misalkan dividen dibagikan naik setiap tahunnya 5%, maka ya kita akan tambahkan 5% setiap tahunnya. Itu menjadi kas, aliran kas yang kita pakai untuk present value nanti. Ada model diskonto dividen, yaitu merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa mendatang. Ini masih terkait dengan business value, tapi aliran diskonto. Bagaimana kita menilai saham preference? Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Yang kemarin kan ada saham preference, saham biasa. Kalau preference berarti istimewa, berarti yang didahulukan. Dividen setiap tahunnya dibayarkan. Maka rumusnya yaitu menggunakan saham preference sama dengan dividen dibagi tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan pada saham preference. Nah, contohnya Microsoft mempunyai saham preference dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 setiap tahunnya. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai saham preference tersebut? Maka dengan tingkat dividen 1.500 setiap tahun, itu berapa nilai saham preferennya, nilainya ya, nilai sahamnya. Maka ketemu 10.714,29. Pendekatan penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi. Karena yang pertama, arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Jadi berbeda dengan saham preference, yang ini adalah saham biasa. Otomatis bagaimana kita menilainya akan lebih kompleks atau lebih rumit karena saham biasa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak stabil atau fluktuatif. Penilaian saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Salah satu pendekatan yang dipakai yaitu dividen. Yaitu dividen yang diberikan setiap tahun itu akan kita bisa menilai harga saham sekarangnya. Nah, pembagian dividen ini nanti akan berbeda-beda metodenya. Ada yang dividennya stabil atau tidak mengalami perubahan, ada yang dividennya setiap tahunnya naik berapa persen, ada yang dividennya setiap tahunnya naik sesuai dengan kondisi laba perusahaan. Jadi berbeda-beda. Dividen diskon model,
Yang pertama adalah penghitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Nah, ini contohnya kita menggunakan present value yang masuk ke DDM tadi. Dividen 1 plus K. Berarti berapa tahun sampai M-nya? Nanti kalau misalkan 5 tahun berarti ada 5. K-nya tingkat pertumbuhan. Contohnya, diramalkan PT ABC akan membayar dividen sebesar 300, 324, dan 350 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga 9.448. Berapakah harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%? Tahun depan itu sudah diketahui harganya 9.448. Yang ditanyakan adalah harga sekarang. Maka kita buka rumus. Jadi di masing-masing disesuaikan. 300 dibagi 1 plus 0,12 ini 12% yang ini. Tetapi pangkatnya yang harus teman-teman ketahui, pangkat 1 itu berapa, pangkat 2 itu berapa, pangkat 3 itu berapa. Nah, yang terakhir itu ditambahkan dengan harga saham saat 3 tahun depan. Maka harga saham sekarang adalah 7.500. Kenapa teman-teman dikatakan bahwasanya saham itu adalah prospek untuk investasi? Ya ini pertumbuhan harga sahamnya sudah naik 2.500 3 tahun ke depan, sekitar 9.448. Sedangkan saat ini cuma 7.500 dengan catatan bahwasanya kinerja perusahaannya terus mengalami kenaikan. Maka kemungkinan besar harga sahamnya juga akan mengalami kenaikan juga. Maka kalau di Bursa Efek Indonesia ada program atau kampanye nabung saham, yaitu setiap bulan kita beli satu lot, itu nanti kita tidak akan pernah rugi karena nilainya akan terus naik. Maksudnya seperti itu. Ada 3 model pertumbuhan dividen. Asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD tadi. Yang pertama ada model pertumbuhan nol atau zero growth model, yaitu dividen tetap meskipun tahun berganti tahun. Yang kedua, pertumbuhan konstan, yaitu tiap tahun dividen akan naik berapa persen, misalkan 2%, ya terusnya naiknya 2%. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan. Nah, ini ditentukan oleh laba yang diperoleh. Berarti ya misalkan labanya sekian, maka akan dibagikan berapa persen. Yang pertama, dengan metode zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap. Ini rumusnya, present value sama dengan dividen dibagi K atau pertumbuhannya. Nah, ini sebuah saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun sebesar Rp500. Tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Itu nilai intrinsik saham tersebut. Maka 500 dibagi 0,2. Nah, teman-teman harus ketahui 20% itu dibentuk dalam 0, sama dengan 2.500. Jadi harga sahamnya 2.500, dividennya 500. Maka setiap tahunnya ya tetap dividennya 500, tidak akan berubah. Yang kedua ada constant growth model yang dikemukakan oleh Gordon dan juga Myron Gordon. Dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu yang konstan selama waktu yang tak terbatas. Model ini cocok untuk perusahaan matur atau dalam tahap dewasa dengan pertumbuhan yang stabil. Nah, karena dividen kebijakan itu tergantung dari saham, tergantung dari perusahaan, otomatis pembagiannya juga terkait dengan kinerja. Jadi lebih cocok yang mana, Pak, pembagian dividennya? Ya kembali ke perusahaannya, kondisinya seperti apa, kemampuan perusahaannya seperti apa. Nah, yang untuk model Gordon ini yang constant growth
ini rumus yang kita pakai nanti berapa persen pertumbuhannya setiap tahunnya. Jadi ada tambahan yang ini. Ini masih menyesuaikan nanti berapa lama tahunnya. Atau kita singkat jadi seperti ini. Dividen dibagi K min G. Ini contohnya terkait dengan konstan, yang mana tadi 500 dan diperkirakan akan tumbuh 5% setiap tahunnya. Jadi setiap tahun 5 tahun ya, sudah 5 tahun ya, setiap tahunnya tumbuhnya 5%. Dengan tingkat pengembalian disyaratkan 20%. Maka akan ketemu present value-nya 3.500. Nah, yang tadi cuman 2.500, tapi yang karena ada pertumbuhan, itu ya present value-nya 3.500. Yang ketiga, model pertumbuhan secara tidak konstan. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Setelah pertumbuhan dividen fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah tapi konstan hingga waktu tak terbatas. Jadi menyesuaikan dengan pendapatan dari perusahaan tadi. Kalau misalkan pendapatannya tinggi, ya dividennya akan tinggi. Nah, tahap-tahap perhitungan yang harus dilakukan untuk model ini adalah yang pertama, membagi aliran dividen menjadi dua. Pada bagian awal meliputi aliran dividen fantastis, yang kedua membagi dividen pada pertumbuhan konstan. Selanjutnya menghitung nilai sekarang dari aliran dividen fantastis, yang bagian awal. Yang kedua menghitung dari nilai konstan. Yang keempat menjumlahkan hasil keduanya. Ini contohnya PT ABC tadi 3 tahun pertama kan 20% tingkat pertumbuhan disyaratkan. Sedangkan setelah 3 tahun seterusnya perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun. Berarti dividen awalnya 1.000 dan tingkat returnnya 15%. Hitung nilai intrinsik PT saham ABC. Jadi kalau kita gambarkan pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, pertumbuhannya tadi 20%, 20%, 20%, 20%. Tapi setelah tahun ketiga 10%. Maka yang ini yang fantastis, yang ini yang konstan. Kita harus menghitung. Kalau P1-nya ketemu ini P2, P3, P4. Yang ketiga ya 1, 2, 3. Ini yang 0, 0, 1, 2, 3. Ini yang keempat. Jadi dihitung masing-masing sendiri. Kita jumlahkan ini dengan ini ketemu 28, 4,66. Nah, ini kita gambarkan 24,264,66 dari nilai intrinsik saham tersebut adalah 28.264,66. Selanjutnya ada pajak investasi saham. Itu perpajakan dalam investasi saham. Jadi pajak, kenapa saham itu dikenakan pajak? Kira-kira ada yang tahu? Alasannya apa? Kalau Anda menjual saham, berarti kan Anda mendapatkan pendapatan. Otomatis kalau kita mendapatkan pendapatan akan dikenai pajak. Nah, dibedakan menjadi WNA dan WNI. Jadi investor itu bukan WNI saja, tapi ada warga asing yang masuk pasar modal Indonesia untuk investasi juga. Nah, dibedakan pula ada individu, ada badan.
Jadi perusahaan-perusahaan itu juga beli saham bisa, tidak hanya individu manusia saja. Yang pertama, transaksi penjualan saham, berarti trading. Yang atas ini trading. Kalau individu dan badan usaha, 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan. Jadi nanti dikalikan saja, kalau misalkan totalnya penjualannya berapa juta, dikalikan 0,1. Transaksi penjualan saham saham pendiri berlaku tarif 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan. Nilai IPO-nya ditambah biaya transaksi BEI sebesar 10%. Jadi ada nanti kalau misalkan kita transaksi trading ada dibebankan biaya transaksi, fee transaksinya dan plus pajak. Kalau dividen itu 10% dari penghasilan bruto NPWP-nya. Jadi kita totalnya dapat dividen berapa, maka 10% akan otomatis terpotong pajak. Kalau badan usaha 15%. Jadi yang memiliki NPWP, yang tidak NPWP itu berbeda. Sedangkan WNA juga berbeda, yang luar negeri ini WNA maksudnya 0,1%, sedangkan lebih tinggi ya untuk dividennya 0,20%. Yang mana belum dia masuk non-tax treaty. Ini masih pengenaan pajak di Indonesia saja. Bagaimana kita melakukan investasi saham? Strategi yang kita gunakan seperti apa? Yang pertama ada strategi pasif dan strategi aktif. Konsep dan perbedaan kedua strategi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita investasi di pasar modal itu kan Anda itu nanti mau investasi jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek otomatis Anda harus masuk aktif, sedangkan jangka panjang berarti ya pasif. Investor yang memilih strategi aktif, mereka akan secara aktif melakukan pemilihan jual beli saham atau trading, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan return abnormal. Jadi kalau Anda fokusnya itu trading, otomatis Anda harus aktif bagaimana Anda menerima informasi-informasi penting terkait dengan isu-isu perusahaan yang Anda incar. Jadi momennya itu pas mau beli atau mau jual. Yang kedua, investor yang memilih strategi pasif akan cenderung pasif dalam berinvestasi saham dan hanya akan mengikuti indeks pasar. Jadi setelah beli ya dibiarkan, maka namanya pasif. Atau dia hanya mengikuti instruksi dari pasar. Tren pasarnya naik, maka saya beli. Nanti kalau misalkan tren pasarnya mau turun, dia jual. Strategi pasif dalam konsep pasar efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Jadi asumsinya return itu ya normal, tidak ada seseorang atau investor yang memperoleh keuntungan di atas return pasar. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham meliputi yang pertama strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks. Jadi kalau misalkan mau beli, ya otomatis Anda harus menganalisis baik jangka pendek, jangka panjang, kinerja keuangannya bagaimana. Jadi aman kalau misalkan ditahan lama, tidak dijual. Atau yang kedua mengikuti indeks, yaitu indeksnya trennya naik atau turun. Jadi kita tidak melakukan analisis secara mendetail sendiri. Strategi beli dan simpan ini, jadi investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Strategi beli dan simpan bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri dari banyak saham ataupun hanya beberapa jenis saham. Nah, untuk menentukan apakah saya harus membeli saham sama seluruhnya atau saya bervariasi portofolio, ya tergantung dari teman-teman sendiri. Boleh saja hanya misalkan seluruhnya 1 miliar digunakan untuk beli saham Bank Syariah Indonesia saja, bisa saja. Atau ada pecah-pecah, beli bank, beli saham jasa, beli saham industri, manufaktur, dan banyak lainnya. Jadi tergantung dari teman-teman. Kalau yang mengikuti indeks berarti
Dalam prakteknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dengan membeli instrumen reksadana, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Nah, karena reksadana otomatis ya yang sudah dianalisis oleh brokernya, sehingga ya mendekati dengan indeks pasar. Yang kedua ada strategi aktif, yaitu tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Nah, ini bedanya. Tiga strategi yang biasanya dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif adalah yang pertama pemilihan saham, yang kedua rotasi sektor, yang ketiga strategi momentum harga. Nah, pemilihan saham, ini saham apa yang Anda incar? Prospeknya bagaimana? Yang kedua, rotasi sektor. Maksudnya kan kalau masing-masing sektor itu ada momentum kenaikan harganya. Jadi misalkan batu bara, dia akan naik pada bulan Januari, Februari. Nanti untuk makanan, minuman itu naiknya misalkan pas Ramadan. Nanti ada apa? Manufaktur, nanti naiknya real estate, naiknya apa. Itu ada, makanya dirotasi. Bulan ini saham sektor ini, bulan depan saham sektor apa. Yang ketiga strategi momentum harga. Jadi kita melihat grafiknya ya, misalkan trennya mau naik atau mau turun. Itu kita analisis. Yang pertama pemilihan saham, investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasarkan analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa datang. Investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar dan menjual saham-saham yang nilai intrinsiknya di bawah harga pasar atau overvalued. Jadi tadi yang nilai intrinsiknya misalkan lebih kecil, lebih besar daripada harga pasar, maka Anda harus membeli. Kalau misalkan lebih kecil, Anda harus menjual. Yang kedua ada rotasi sektor, ini yaitu dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan dua cara. Yang pertama, melakukan investasi dalam saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu, mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Kalau misalkan ya, kalau rotasi sektor ini mengkategorikan saham-sahamnya per sektor industri menjadi 5. Jadi ada yang mengkategorikan 5, 6, 7. Jadi masing-masing memiliki pendapat tersendiri. Pada umumnya ya finansial, ada nanti perbankan, ada leasing, ada sekuritas, saham-saham sektor barang-barang dan konsumen tahan lama, ada juga barang modal, barang industri dasar, dan barang-barang kebutuhan pokok. Jadi masing-masing nanti kalau teman-teman lihat atau penelitian di pasar modal itu pasti akan memilih sektor keuangan atau sektor perbankan atau sektor manufaktur. Dalam strategi ini, investor membeli saham sektor tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. Nah, kalau ini teman-teman lihat bahwasanya siklus ekonominya bagaimana, nanti finansial nanti akan turunnya pada bulan apa. Sedangkan tahan lama nanti turunnya apa, naiknya yang bulan apa, ini momentumnya kapan, bulannya apa, periodenya apa. Itu teman-teman harus petakan. Memetakannya dari mana? Dari data historis. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana sih kondisinya? Nah, itu yang menjadi patokan. Yang ketiga ada strategi momentum harga. Strategi ini berdasarkan kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi
bisa membeli atau menjual. Itu kalau teman-teman lihat, ini lebih, yang ketiga ini lebih kepada analisis teknikal, yaitu menggunakan grafik atau diagram atau chart. Yaitu dilihat historisnya, ini mau naik historisnya, membentuk triangle atau dan sebagainya. Atau oh ini dari analisis dari pembeli atau penjualnya ternyata akan ada momentum untuk membeli, ada momentum untuk menjual. Itu yang diperhatikan. Bisa menggunakan chart atau grafik, menggunakan komputer atau untuk menentukan waktu yang paling tepat. Kalau komputer berarti ya analisis robotik. Ini kalau teman-teman lihat, dan juga ini ada trading plan, rencana trading, rencana jual beli atau transaksi. Kalau trading plan ini lebih condong kepada strategi aktif atau investasi jangka pendek, yang mana setiap orang harus memiliki trading plan atau setiap investor harus memiliki trading plan. Nanti dia akan menentukan marketnya. Dia yang disasar itu perusahaan-perusahaan yang masuk indeks apa, LQ45 atau GII atau dan sebagainya. Yang kedua, dia waktunya apa, short term, mid term atau long term investasinya, trading apa enggak. Yang ketiga, indikatornya. Nah, untuk menganalisis teknikal itu dia menggunakan apa, MA, MACD, Bollinger dan sebagainya. Ini ada banyak. Ada juga RSI, yang mana setiap investor tuh lebih cocoknya itu berbeda-beda tergantung dari orangnya, suka yang mana yang pakainya. Yang keempat, menentukan money management, yaitu entry point, yaitu kapan Anda harus masuk membeli perusahaan. Yang kedua, cut loss, ketika perusahaan terus mengalami penurunan harga, itu kapan Anda harus stop dan menjual perusahaan, harga saham, menjual saham perusahaan tadi meskipun harganya di bawah harga pasar, berarti rugi. Yang ketiga ada trailing stop, yang keempat ada exit point. Nah, masing-masing ini nanti akan jadi pertimbangan teman-teman, kapan Anda harus mengambil keuntungan atau take profit berapa persen. Jadi misalkan ya, ada investor A, dia mentargetkan take profit minimal 5% dan cut loss maksimal 2%. Jadi cut loss itu fungsinya nanti untuk menghentikan kerugian lebih besar, sedangkan take profit itu mengamankan keuntungan. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis penilaian saham. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih.